wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Arumdepiana, jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM 2103426. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Laut dengan dosen pengampu yaitu Bapak Imam Sadikin, STI MSI. Nah, video ini memiliki topik pembahasan yaitu tentang UNCLOS 1982 mengenai zona maritim. Nah, zona maritim menurut UNCLOS 1982 dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau United Nations on the Law of the Sea 1982, yaitu terdapat beberapa pembagian zona maritim, yaitu yang pertama ada garis pangkal, yang kedua ada perairan pedalaman, yang ketiga ada perairan kepulauan, keempat ada laut teritorial, yang kelima ada zona tambahan, dan yang keenam ada ZEE atau zona ekonomi eksklusif, dan yang ketujuh yaitu ada laut lepas. Nah, berikut saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada garis pangkal. Nah, garis pangkal ini merupakan garis yang digunakan untuk mengukur batas-batas laut teritorial dan zona-zona maritim lainnya. Nah, di dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 terdapat 3 macam garis pangkal, yaitu yang pertama ada garis pangkal normal atau normal baseline, yang kedua ada garis pangkal lurus atau straight baseline, yang ketiga yaitu ada garis pangkal lurus kepulauan atau archipelagic straight baseline. Kemudian yang kedua yaitu ada perairan pedalaman. Nah, perairan pedalaman ini merupakan bagian laut di dalam suatu wilayah yang terletak di antara garis pangkal dan garis dasar tertentu, di mana negara tersebut memiliki kedaulatan penuh. Kemudian yang ketiga yaitu ada perairan kepulauan. Nah, perairan kepulauan ini merupakan laut yang dikelilingi oleh kepulauan yang membentuk negara kepulauan dengan batas-batas tertentu sesuai dengan hukum laut internasional. Kemudian yang keempat ada laut teritorial. Nah, laut teritorial ini merupakan wilayah laut yang berbatasan langsung dengan daratan suatu negara, di mana negara tersebut memiliki kedaulatan penuh. Nah, biasanya laut teritorial ini mencakup 12 mil laut dari garis pangkal. Kemudian yang kelima ada zona tambahan. Nah, zona tambahan ini merupakan wilayah laut di luar laut teritorial suatu negara yang masih di bawah yuridiksinya untuk kepentingan penegakan peraturan tertentu. Nah, biasanya zona tambahan ini mencakup 12 mil laut berikutnya. Kemudian yang keenam ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Wilayah laut di luar laut teritorial suatu negara yang negara tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan dan juga mengelola sumber daya alam. Biasanya ZEE ini atau zona ekonomi eksklusif ini mencakup 200 mil laut dari garis pangkal. Kemudian yang ke-7 atau yang terakhir yaitu ada laut lepas, di mana laut lepas ini merupakan wilayah laut di luar zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana tidak ada negara yang memiliki kedaulatan dan di mana kebebasan navigasi dan kegiatan internasional diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Di laut lepas ini berlaku prinsip universal jurisdiction, yaitu prinsip hukum yang mengizinkan dan mengharuskan suatu negara untuk memproses kejahatan terlepas dari lokasi kejahatan tersebut terjadi, kebangsaan pelaku ataupun korban. Di penerapan universal jurisdiction ini terdapat pada pasal 100 UNCLOS 1982, yaitu all states shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any state. Artinya itu setiap negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menumpas kejahatan perampokan di laut lepas.
maupun di luar jurisdiction suatu negara tersebut. Nah, adapun permasalahan laut terkait dengan UNCLOS 1982 yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada berupa overfishing atau penangkapan ikan berlebih dan juga pencemaran laut. Nah, overfishing atau penangkapan ikan berlebih ini jika dilakukan atau jika terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya penurunan populasi ikan dan keanekaragaman spesies, dan juga dapat menyebabkan kepunahan pada populasi ikan tertentu. Nah, disinilah ZEE atau zona ekonomi eksklusif dan juga laut teritorial memiliki peran penting dalam menangani masalah overfishing ini atau penangkapan ikan berlebihan ini. Dan ZEE ini atau zona ekonomi eksklusif ini dan juga laut teritorial ini dapat sebagai perlindungan sumber daya ikan yang rentan akan terjadinya kepunahan. Kemudian yang kedua ada pencemaran laut. Nah, pencemaran laut ini terjadi karena adanya tumpahan minyak atau pembuangan zat-zat berbahaya dari kapal-kapal yang sedang beraktivitas di laut. Nah, jika terjadinya pencemaran laut dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air dan juga dapat mempengaruhi populasi ikan. Nah, disinilah garis pangkal dan juga batas-batas wilayah menjadi krusial atau penting dalam menetapkan tanggung jawab negara-negara atas pencemaran laut yang terjadi dan tindakan untuk memperbaiki dan juga mencegahnya. Sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum laut. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.